Pemirsa, di saat masyarakat menunggu DPR menggulirkan hak angket kecurangan pemilu, Dewan Perwakilan Daerah terlebih dahulu membentuk pansus penyelidikan kecurangan pemilu. Masalahnya DPD tidak cukup kuat karena kewenangannya terbatas. Bisa apa pansus DPD? Inilah top review. Hari Selasa, massa dari berbagai lapisan masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI Jakarta sejak Selasa pagi. Mereka mendukung DPR menggulirkan hak angket untuk mengusut tuntas dugaan kecurangan pemilu 2024 serta meminta pemakzulan Presiden Joko Widodo. Namun dari dalam ruang rapat paripurna DPR, geliat untuk menggunakan hak angket guna menyelidiki kecurangan pemilu justru hanya terdengar sayup-sayup. Pada saat yang sama, kabar justru datang dari Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Dari gedung DPD yang lokasinya bersebelahan dengan gedung DPR, para wakil daerah itu sepakat membentuk panitia khusus atau pansus terkait dugaan kecurangan pemilu serentak 2024. Pada sidang paripurna DPD, sejumlah anggotanya menyepakati pembentukan pansus pemilu curang. Komite 1 DPD yang membidangi soal pemilu sudah menyatakan sikap terkait kecurangan dalam pemilu 2024. Salah satunya usulan untuk membentuk panitia khusus penyelidikan kecurangan pemilu. Wakil Ketua Komite 2 DPD RI Abdullah Puteh menyatakan, pembentukan pansus kecurangan pemilu di DPD RI ini dimaksudkan guna menghindari adanya saling tuduh. Dan memang itu sebuah usulan dari anggota supaya buat pansus untuk juga meneliti hal-hal yang terjadi pada pemilu yang terjadi sekarang ini, baik ada hal yang tidak bisa diterima atau yang baik atau tidak, kita ingin membuat sebuah penilaian. Nah, walaupun dasar adanya keinginan ini karena memang kita melihat secara masif di mana-mana hari ini terjadi yang disebut kecurangan. Nah, tapi kecurangan itu kan masih istilah. Nah, supaya tidak saling menuduh, nah, mereka buat pansus itu kan legal. Kita lihat memang kalau ada kecurangan apa itu harus diperbaiki ke depan atau bagaimana. Atau kalau kecurangan itu luar biasa, apa tindakan lebih lanjut. Supaya masyarakat menerima ini, pemilih itu betul-betul transparan, jujur, dan adil. Pengamat mengakui bahwa DPD lebih guyup dibanding DPR karena masing-masing anggota tidak terikat fraksi seperti DPR. Yang menjadi masalah adalah akan dikemanakan hasil temuan pansus DPD tersebut. Yang jadi persoalan itu adalah bahwa setelah nanti dibentuk pansus ya, dan kemudian sudah ada hasilnya, lalu kemudian hasilnya mau dikemanakan gitu kan? Sebab setahu saya kalau misalnya ada persoalan-persoalan yang terkait daerah gitu ya, atau ada yang terkait dengan pembuatan undang-undang yang mencakup juga kepentingan daerah, itu biasanya DPD akan memberikan informasi ataupun bahasan mereka itu kepada DPR ya, supaya itu juga dibahas di dalam pembuatan rancangan dalam pembuatan dari rancangan undang-undang menjadi undang-undang itu sendiri ya. Kenapa demikian? Karena memang kalau saya lihat atau kalau kita pelajari mengenai posisi DPD ini memang boleh dikatakan ini sangat terbatas gitu ya. Jadi hak dan fungsinya itu sangat terbatas ya. Bahkan kalau kita lihat ya di dalam proses pembuatan undang-undang itu DPD itu hampir-hampir tidak memiliki kesempatan untuk ikut di dalam pembuatan undang-undang itu sendiri. Selain itu, yang harus diperjelas adalah apakah kecurangan yang akan diselidiki pansus DPD itu nantinya semua pemilihan, termasuk pemilu presiden, DPR, DPRD, dan DPD, atau hanya DPR saja? Ya, karena memang mereka memiliki komite pemilu dan yang jadi pertanyaan nanti apakah nanti kecurangannya itu bersifat apa istilahnya itu kumulatif ya, seluruh kecurangan yang akan dibahas, ataukah kecurangan pada pemilihan calon anggota DPD saja. Ini juga menjadi pertanyaan ya, karena Anda tahu ya di beberapa kesempatan ya itu dalam dialog televisi
teman-teman pendukung paslon nomor 2 itu selalu bertanya yang mau disidik itu atau diselidiki itu yang mana gitu kan? Apakah ini pemilu presiden ataukah pemilu DPD ataukah juga pemilu DPR dan DPRD dan sebagainya Pak. Di tengah keterbatasan yang dimiliki DPD, publik masih tetap berharap pada DPR menggunakan hak angketnya. Seperti diketahui, syarat hak angket di DPR minimal diusulkan oleh 25 anggota DPR yang menandatangani dan harus mencakup sekurang-kurangnya 2 fraksi di DPR. Namun hingga saat ini inisiatif untuk menggulirkan hak angket itu belum terlihat. Menurut anggota DPR, pengguliran hak angket di DPR memerlukan waktu dan tidak ada deadline. Nggak ada deadline soal itu ya, karena hak angket ini kan bisa terus dilakukan dan kita nggak dipatokin oleh waktu, secepatnya bila mana mungkin, asalkan tanda tangan udah terkumpul dari rekan-rekan anggota DPR ya kan, minimal 25 dari ya minimal 2 dari kekuatan fraksi yang ada, maka ini sudah bisa disampaikan ke DPR. Tetapi kan ini ada prosesnya teman-teman semua, jadi tidak bim salah bim begitu kita submit kemudian otomatis hak angket itu jadi, kan tidak, karena prosedur mekanisme sebagaimana yang lain itu ada, jadi harus kita sampaikan, lalu kemudian surat ini juga mesti dibahas di Bamus, kemudian juga nanti baru akan diraporkan lebih dahulu untuk mendapatkan persetujuan, nah baru setelah itu dibentuk apakah ini nanti namanya pansus atau apalah. Dan publik yang ingin mengetahui kecurangan apa yang terjadi pada pemilu 2024 layak was-was karena komitmen anggota DPR terlihat kurang meyakinkan. Tak ada salahnya jika kemudian berharap pada pansus DPD. Dengan segala keterbatasannya, diharapkan DPD mampu membuka ketertutupan operasi senyap kecurangan pemilu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.